Lihat lagi nih pergerakan Joy dari Supercam versus Kairi dengan Hayabusanya. Ngomongin farming sebenarnya untuk laning jauh dua-duanya bisa kan? Yap, kalau landing jauhnya ya manjangin juga buat keduanya ya. Tapi kita mungkin bisa lebih melihat antara Povius dan juga Lucas nih yang bakal bermain ya. Karena menurutku di sini ya EXP lane bakal punya peran penting terutama untuk melakukan setup sama-sama dengan penggunaan emblem tank ternyata untuk EXP-nya. Yang City juga sama, bedanya hanya ada di Concusif dan juga ada di Brave Smite. Dan bahkan ya untuk kedua gold laner ini sama-sama emblem assassin ternyata. Ya Sans pakai emblem mage ternyata emblem mage ya. Gue pikir pakai basic common loh. Karena kan rata-rata nggak semua sih memang. Gue ngeliatnya waktu itu super fringe dia pakai basic common juga untuk Chusin. Tapi ya sebenarnya emblem mage juga nggak masalah karena kan ada damage yang lebih pasti. Dan ini yang harus dilakukan dari awal sebenarnya untuk Bigetron, bikin emannya fat. Iya. Tapi ya balik lagi ya untuk Chusin memang rata-rata basic aman karena dia mungkin lebih dicari nih untuk durability-nya dia nanti kan. Biar gak terlalu sering pulang juga dan juga bakal jauh lebih tanky nih. Dan memang tempo pelan yang sedang kita lihat sekarang karena Hayabusa dipakai dengan Kairi yang sedang melakukan setup juga untuk di-push sisi kanan dari area river. Dan lihat Sansnya, Lantern Flare yang cukup mengganggu pastinya ya. Meskipun memang bisa dikejar, tapi kalau positioning yang bagus dan punya tungguin juga sebenarnya. Buat Onyx Esports mereka ingin buat Sansnya level 4 terlebih dahulu. Dan setupnya bisa jadi dilakukan oleh Bigetron Alpha mungkin untuk poking dari turtle-nya. Tapi lihat look-nya, sudah terluka dan bahkan harus melakukan recall sebelum melakukan Unleash the Beast. Ya, seenggaknya di setup sih sama Bigetron. Karena ngeliat dari Kairi pun dia langsung ngambil ke orange dulu. Kayaknya bakal di skip juga untuk turtle pertama atau delay aja. Mungkin delay sih paling bisa ya. Karena Supercat juga kan ya assassin ini nggak bisa tahan badan terlalu lama. Lebih. Oke, maju ke bagian depan Supercan yang terkena zoning out. Kairi hadir sekarang dengan orange buff yang sudah ditangani dari World Manipulation. Fokus ke arah loop terlebih dahulu. Beli waktu yang coba untuk dilakukan namun Retribution. Supercan yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Kairi mau nggak mau harus mundur. Pengejaran masih berlanjut ke arah light. Flicker defensif kembali digunakan. Yap, dan sudah kita bahas tadi ya. Semasa dari draft adalah bagaimana Lantern Flare akan cukup menyakitkan untuk hero yang berjalan kaki. Ini menurut gue ini experience tempur banget kan. Luke dan juga Lutfi dua-duanya experience yang bisa team fight. Itu dari mid lane pergerakan yang coba untuk dilakukan kali ini Light mengejar ke arah depan dan dia tahu bukan target yang bagus kalau dia ambil Keyboy. Iya, dan looknya juga harus menggunakan Unleash the Beast kembali ya. Jadi itu adalah progres yang cukup lama sebenarnya karena untuk mengumpulkan resolve itu lumayan panjang dan lama. Jadi kalau ada Unleash the Beast yang sudah dipakai, ya biasanya mereka masih harus menunggu yang jangka waktu yang cukup panjang nantinya. Dan lihat Sansnya hanya melakukan pengecekan dengan Lantern Flare saja. Teamfight, masuk, Light, Well Dragon ke arah yang cukup tepat. Gak bisa bernafas, bahkan Sans hilang secara instan. Namun Supercan tertangkapkah? Masih bisa kabur untungnya. Satu tetes darahnya lagi. Yap, tipis sekali tadi. Masih bisa kembali ke belakang. Dan bahkan untuk setup Bigetron Alpha ini mereka masih bisa kembali. Recall dulu, balik lagi nanti buat teamfight. Dan nice movement yang dilakukan oleh Light yang berhasil untuk mengunci pergerakan agar Sans tidak kemana-mana. Karena ini tidak ada purify sama sekali buat Onyx Esports. Itu dia, satu bait yang bagus berarti ya. Dikejar di bagian depannya juga. Sementara Turtle kembali di setup Retribution yang sebenarnya masih ready juga. Masuk dari Supercan, Turtle-nya di reset. Fight yang akan dicari Light membeli waktu di bagian depan namun terangkat lagi dengan Lantern Flare dan Retribution. Supercan mendapatkan Turtle yang kedua namun dibalikin sekarang dengan Glorious Pathway di bagian depan. Mengincar ke arah Luke, dua yang harus menjadi korban atas Turtle yang diamankan. Ya, masih tetap unggul sebenarnya untuk ekonomi dari Bigetron Alpha meskipun itu terlihat tipis ya. Namun untuk korban jiwanya Bigetron Alpha lebih banyak tumbangnya juga dan bahkan Eman dikejar oleh Xavier solo kill kah? Oh no, Wesker yang dipegang. Gak diterusin, oke. Satu hit terakhir tadi cukup sayang sebetulnya, tapi ya mungkin perbandingannya dia tadi bisa dapetin kill dan bisa tumbang dan Supercan. Demikian dengan Supercan yang berada di laning yang cukup jauh juga dan teamfight akan terjadi untuk di area top nih. Glorious Pathway dari Keyboy langsung memotong jalur mundur. Tapi ya bukan pilihan yang tepat juga untuk komit tadi dari Onyx. Balik lagi, Iritel butuh banget item. Yap. Dan masih harus menunggu sebenarnya untuk jadinya Berserker Fury nanti bagi Xavier dulu. Jadi ada sedikit tarik ulur yang sedang kita lihat. Namun Onyx Esports mereka harus waspada dengan kehadiran Light yang bisa menendang. Karena mereka nggak bawa Purify sama sekali, yang berarti harus hati-hati dan waspada dan memaksimalkan nih refleks tangan yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Harus ya. Telat dikit hilang. Hilang pasti. Gak selamat glowing dari Sans. Seenggaknya udah ada anti regen nih untuk ngejar-ngejar yang punya life steal mungkin. Team fight. Iya, karena menyadari juga ya mungkin di bagian bawah ada dua. Jadi
Turtle-nya hanya pancingan, oke, Glorious Pathway. Flicker, Eman, satu informasi yang cukup mahal. Bawahnya udah dipotong oleh Super Ken. Namun tim fight tidak bisa dihindari lagi. Sans yang bakal dikejar. Tembakan Shockwave tadi yang masih belum bisa dapetin kill. Yap, lagi-lagi flicker yang harus terpakai oleh Bigetron Alpha. 3 flicker sudah bisa dipastikan hilang. Dan ini akan di zoning habis oleh Onyx Esports karena kalau Bigetron Alpha mau team fight, mereka harus commit. Reward Manipulation, Turtle yang terakhir Retribution di bawah. Bahkan Sans yang mendapatkan Turtle bersama dengan 1 poin kill. Karena Light fokus, karena clear minion de Eman. Tahu, Eman sadar sekarang udah bukan waktunya lagi untuk cari kill balasan. Dia harus mundur semuanya dan lihat Sans-nya bahkan belum menggunakan flicker dia. Masih terjaga sama sekali dan di bagian topnya lagi. Mendapatkan Turtle akan ada lagi 1 buah wave yang bisa masuk ke dalam kantong milik Kairi. Emes. Betul. Mavic Gun, item kedua. Glorious Pathway, Moreno. Langsung Reward Manipulation defensif juga yang langsung dilakukan juga. Apakah damage-nya cukup? Tapi Kairi masih selamat juga. Tadi selamat dari terkaman Wave Dragon. Gak untuk Keyboy. Keyboy nggak bisa kemana-mana karena udah nggak ada lagi juga spell yang bisa digunakan. Ya, dan bahkan flash combo dari Luke memang masuk total semuanya bersama dengan Shockwave Blast yang dipergunakan. Dan Bigetron Alpha mereka kembali sanggup untuk kembali lagi dan setup plan bagi kedua tim ini. Tidak ada yang ingin melakukan kesalahan karena mereka tahu satu kesalahan bisa berimbas inner outer yang habis. Oke. Loh, Bennett Rage langsung keluar tapi sayangnya nggak sampai tetap tumbang ternyata Sans. Namun Shadow Kill dari Kairi mengincar ke bagian belakang Lutfi dengan lompatannya coba untuk membalikan keadaan juga dengan Reward Manipulation. Savero dikejar namun terlalu cepat lari dari Savero dan akhirnya mencoba membalikan keadaan Quad Shadow yang berhasil connect masuk ke arah Moreno. Moreno hilang, Kairi pun hilang. 3 dibayar 2. Wow, oke. Bennett Rage yang memang tadi belum kena ya, sehingga masih ada perlawanan dari ada lifesteal yang dipegang dengan Eman. Itu dia, tanpa Keyboy sekarang berarti. Frontliner yang akan berkurang 1. Lord juga muncul di momen yang pas banget sebetulnya untuk Bigetron Alpha. Setup, bahkan kayak Komik Kara Lord ini sangat bisa dilakukan. Ya, tapi Sans masih punya flicker, sedangkan Bigetron Alpha battle spell mereka sudah habis sebenarnya sekarang. Zoning, Luke langsung ke bagian depan, gak dikasih lagi dan Super Ken berhasil mendapatkan Lordnya. Bahkan Lutfi terjebak dengan Reward Manipulation. Sama kasusnya dengan Luke, yang Luke bisa ditumbangkan juga. XP Land akan ditukar dengan XP Land. Namun ada Quad Shadow yang nempel. Light terkena stun lagi, masuk lagi dan tumbang sudah Light. 2 member, ditukar 1 member. Ya, ini berarti untuk Lordnya bisa jadi Lord yang sia-sia tapi Kairi. Hampir saja tumbang. Super Ken masuk di waktu yang sangat tepat tadi. Dan Quad Shadow menyelamatkan hari dari Kairi. Ya, ini udah sangat cukup. Belum lagi ada Blade Armor yang dibeli dengan dia. Berarti Saveronya juga. Mau targeting ke Luke, ya harus hati-hati dan harus siap nih dengan nyaris. Dengan lifesteal yang harus dimiliki dengan dia. Nyaris banget Sans. Terkena 1 basic attack dari Renner. Di Renner Apati. Sekarat banget. Tapi ya selama belum tumbang, it's okay. Ngomongin soal defense berarti Om, sebenarnya dari Onyx defense aggro-nya nggak terlalu bagus loh. Karena Chusin ya. Iya. Karena mereka punya Chusin, mereka harus ngajak buat tim fight di depan. Visionnya, Lord sebentar lagi akan muncul. Lordnya sudah enhance. Yap. Lord yang bisa memberikan efek charge juga. Dan lebih dahulu dipok jelas oleh Bigetron Alpha. Mereka sudah melakukan setup dan Sans. Renner Rapati lagi-lagi. Sakit sih, harus recall Sans ya. Ya mau nggak mau harus recall dulu, beli waktu lagi. Bawahnya nggak di clear ya. Ya mungkin mereka juga sadar Om, kalau misalkan 1 muncul di bawah, Lord ini bisa dicepetin kan. Yap. Ya Joy, Batrix dulu bisa. Yap. Oke, Sans-nya itu 2 wave di bawah. Oke, pilihan untuk Onyx Esports mau kontes, kalau muncul dicepetin. Sans langsung muncul dan tim fight akan coba dipaksakan Light mencari Vision di bagian depan. Dan Yas tidak ada siapapun di sana. Lagi-lagi dengan Glorious Pathway, Keyboy sendirian di bagian depan. Coba untuk membeli waktu saja. Savero juga masih standby di posisi yang aman banget di belakang. Dan Sans terkunci dan Retribution. Super Ken masih bisa mendapatkan Lordnya. Sekarang Light mengejar ke arah Savero di bagian belakang. Namun depannya ditutup juga Lutfi dengan flicker yang masih bisa selamat. Gak untuk Keyboy. Shadow Kill. Quad Shadow di bagian belakang. Selamatkah Kairi? 1 lagi Quad Shadow dan Renner Rapati Eman. 1 hit terakhir hilang. Kairi hilang menyisakan Lutfi dan juga Savero. Yap, 1 Q di mana terlihatnya sedikit saja tadi pergerakan dari Sans di bagian bawah dan Lordnya langsung dipercepat dan Bigetron Alpha. Savero. Wah, terlalu depan tadi, nyaris banget. Oh no, Savero. Sakit banget tadi Fight Blast yang digunakan juga oleh Moreno dan sekarang mereka semua fokus ke arah mid lane. Bastard sudah hilang. Tersisa 1 katapult. Lord masih berdiri di bagian bawah dan ini akan menjadi Lord yang lumayan mahal. Yap, dan tadi ya sebenarnya untuk tim fight di Lord juga itu target dari Eman yang memang bagus ya. Melihat ada Sans yang datang dari belakang langsung ditargeting. Super Ken selamat sekarang, berhasil keluar juga. Lord mulai masuk. Base yang langsung dituju Eman. Tidak peduli apapun, langsung fokus ke arah objektif. Masuk dengan Quad Shadow dan gak bisa
dilakukan. Wow, 1-1 itu dia untuk skor sekarang yang sedang terjadi. Beatrix dari Eman yang memang menjadi power dia kembali terjadi. Dan bahkan tembakan dari Rainer Apathy yang terakhir yang benar-benar presisi diukur dan